Mari kita lihat bagaimana pria ini mendapat uang. Dia hanya berjalan dengan bebas dan menargetkan dirinya di posisi itu. Ya betul, dia adalah seorang yang hebat aktingnya. Hanya dengan badan yang sehat, kau bisa melakukan ini sampai tua. Selama aktingnya, seorang pria hitam melihatnya. Ini adalah teman lamanya. Dia juga pernah menjadi ahli penipu, Memancing ikan besar. kali ini pria hitam ini menemuinya Untuk membuat rencana besar. Jadi dia sudah mengumpulkan tim. Setiap orang punya ahli berbeda. Mereka semua berkumpul. Tidak ada yang akan mengetahui penipuan ini. Tapi ada satu aturan. Hanya boleh menipu orang kaya. Target mereka adalah seorang kaya yang pelit. Dia masuk Forbes 500. Tapi dia punya kebiasaan buruk. Ia suka dengan makanan ringan. Orang tua itu membuat jebakan. Mengamatinya sejak lama. Suatu hari, saat dia minum di bar, dia pura-pura menjatuhkan koreknya Untuk mendapat perhatian orang kaya itu. Kemudian orang itu mengambilnya dan mengembalikannya padanya juga berterima kasih. Jadi mereka bisa berbicara sangat cepat. Mereka berdua menjadi dekat. Suatu hari ketika mereka minum, dia mengambil dompet. Di dalamnya ada banyak uang. Bahkan ada sebuah kartu nama. Itu adalah seorang terkenal di keuangan. Jadi dia dengan cepat memanggil pelayan. Setelah bertanya dia tahu bahwa orang ini tinggal di sini. Jadi mereka datang ke kamarnya dan mengembalikan dompet itu. Tidak usah ditanyakan. Pria yang membuka pintu adalah Heige. Ini sudah direncanakan. Mereka berdua menyambut mereka dengan hangat dan memberikan uang untuk berterima kasih. Mereka berdua tidak menerimanya. Kemudian ada seseorang di pintu, Membawa koper uang. pria itu melihatnya. Kemudian Heige Memiliki sebuah ide investment. dia akan memberi setiap orang $5.000. Jika kalah dia akan mengembalikannya. Jika menang, Maka dia akan memberikannya sebagai ucapan terima kasih. jadi dia bisa merasa tenang. Ini adalah ide baik. Jadi keduanya setuju. Jadi sudah diputuskan seperti itu. Tapi ketika Heige akan menjebaknya, polisi juga mengamati mereka. Setelah beberapa hari, Dia memanggil mereka untuk mengambil uang. setiap mereka menerima $2.000. Orang kaya itu terkejut. Kenapa bisa begitu banyak, dan cepat mendapatkannya. Tapi Heige ada rapat. Jadi dia harus cepat pergi. Tapi Lao Bai berkata, dia masih belum yakin padanya. Orang kaya itu tidak enak hati. Tidak mau menerimanya. Orang ini ragu. Bagaimana ini? Saat itu, ada seorang mengetuk. Pria muda itu masuk. Dan berterima kasih padanya. Karena investasinya yang berhasil. Dia masih ingin berinvestasi lagi. Kali ini dia masih mau menunggu investasi lainnya. Tapi ada sesuatu yang menunggunya. Jadi Heige berkata pada pemuda itu. Lalu dia menyuruh yang lain untuk keluar. Tetapi ini membuat perhatian. Melihat bisnis ini bagus. Jadi dia mendengarnya lebih lanjut. Setelah berdiskusi, mereka menyiapkan jadwal pertemuan. Kemudian dia berkata akan menyuruh supirnya untuk menjemputnya. Untuk datang ke kantornya. Seperti ini untuk melihat orang kaya itu percaya padanya. Lalu siapa pemuda ini? Tentu saja, Dia juga penipu. yang ingin membantunya. Tapi dia ditolak, karena dia langsung masuk, hanya percaya pada kemampuannya sendiri. Tapi karena dia sudah datang, Heige akan mencobanya. Selanjutnya, Mereka harus mencari mobil mewah. Tapi mereka tidak punya uang. Jadi bagaimana mereka memiliki barang-barang ini? Hanya satu cara mudah. mereka harus menipu lagi. Heige berjalan dengan tenang. Pada waktu yang tepat, masuk ke hotel. Kemudian dia pergi keluar, dan menggantikan petugas valet di luar. Selain dia mendapat pinjaman mobil, dan juga mendapat uang tip. Untuk kantor lebih gila, wanita itu mencuri sebuah kartu. Dan dia membuat kartu palsu. Pada hari pertemuan itu, dia menggunakan kartu palsu, Dan muncul ke resepsionis. mereka semua berjalan dengan tenang, sambil menunjukkan kartu pengenal mereka. Lalu dia melihat Jadwal. dan pada saat ini mereka tidak berada di dalam kantor. Mereka masuk ke kantornya, dan menggunakan keahliannya, dia sudah membuka kantor itu. Dan dia mengganti nama di pintu. Jadi mereka sudah punya kantor.
Setelah itu, Temannya akting sebagai supir untuk menjemput orang itu. ketika di resepsionis, mereka mengalihkan perhatiannya. Setelah itu dia diarahkan masuk ke dalam. Dia melewatinya dengan lancar. Datang ke kantor, dia langsung ke topik utama. Ini adalah bisnis ilegal. Resiko sangat besar, jadi kamu harus berpikir baik-baik. Ini sangat serius. Jadi dia mengatakan bahwa mereka harus memutuskannya sendiri. Tetapi dengan keuntungan menarik, mereka kehilangan logika. Orang kaya itu dijebak dengan makanan manis. Jadi dia melanjutkannya. Kali ini, ada 5 orang investor. Semua menabung 100 juta dolar. Tapi untuk kedua orang ini tidak masalah. Hanya orang kaya ini yang ragu. Karena ini bukan uang kecil. Jadi dia membuat panggilan. Tapi kantor yang ia hubungi juga sangat meyakinkan. Setelah menutup telepon, dia setuju untuk ikut. Dia akan mengirim uang dalam waktu 3 hari. Jadi bisnis ini sudah sesuai rencana. Setelah orang itu pergi, mereka keluar dari kantor. Seperti tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya adalah di hotel. Jadi tidak perlu kantor ini. Suatu malam, polisi menemukan mereka. Polisi mencurigai mereka. Mereka juga tahu, karena pria itu orang yang terakhir masuk. Jadi dia ingin menyuruhnya menjadi mata-mata. Maka pria itu bisa dilepaskan. Kemudian dia setuju, dan bersedia melakukannya. Hari itu, orang kaya itu muncul di hotel. Tapi Denny tidak datang. Ketika pria itu mulai khawatir, ada suara ketukan. Akhirnya dia datang. Dia juga ada yang ia ingin katakan. Belum selesai. Polisi masuk ke dalam. Heige berpikir pria itu menjualnya. Jadi dia mencuri pistol polisi. Dan menembak Denny. Tapi tidak kena. Kemudian semua mulai melihatnya. Dan pemuda itu ragu. Kemudian mulai melawannya tapi dia dipukul hingga pingsan. Apa yang terjadi? Film ini hanya 1 sesi tapi sudah selesai. Setelah Denny sadar, Dia melihat seorang polisi. mereka bertanya tentang penipuannya. Tetapi Denny tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, semua orang muncul. Dia merasa sangat bingung. Ternyata ini adalah rencana mereka juga. Tetapi ini untuk melihat keseriusan pemuda itu. Polisi ini juga seorang penipu. Beberapa hari lalu, dia berlaga seperti seorang pemimpin. Dan dia akan mengambil kasus Heige. Pada saat penangkapan hari itu, dia kemudian membebaskan mereka. Sekarang polisi yang asli melihat, ini hanya uang palsu, dan orang kulit hitam yang pura-pura mati. Hanya palsu. Jadi dia menyembunyikan alat di kepalanya. Ketika polisi menembaknya, dia menyalakan tombol alat itu. Seperti orang yang tertembak, polisi ingin mencari mereka, tapi menemukan bahwa identitas, diri, alamat rumah semuanya palsu. Mereka sudah menghilang. Mereka membawa semua uang, dan mendapat 1 juta dolar. Ini bukan hanya sebuah rencana hebat, tapi juga karena keserakahan manusia dan matamu menjadi buta.